Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Kembali lagi bersama saya Bungsu Kalang Sunda. Di sini Bungsu mau menceritakan tentang Ratu Adil, Satria Piningit, Budak Angon, Budak Janggotan, dan Satria Sri Kandi. Semuanya berbeda ya, nggak satu orang. Budak Angon sendiri itu bukan Satrio Piningit gitu. Kalau Satrio Piningit juga bukan Ratu Adil. Satrio Piningit itu seorang laki-laki, seorang kesatria, pemuda gitu ya. Bukan kakek-kakek, bukan bapak-bapak juga, tapi pemuda. Pemuda yang dia itu memang benar-benar lagi dipinggit gitu. Lagi dipinggit disekolahin oleh alam, semuanya juga disekolahin. Jadi Satrio Piningit, Ratu Adil, sama Budak Angon itu dan Budak Jenggotan itu nggak satu orang ya guys, itu berbeda-beda. Satrio Piningit sendiri dia itu seorang laki-laki, seorang pemuda yang lagi dipinggit. Dipinggitnya bukan dipinggit oleh orang ya, tapi dipinggit oleh karuhun. Dan Ratu Adil sendiri filosofinya dia itu seorang wanita muda yang reinkarnasi dari putri bungsu gitu. Reinkarnasi dari putri bungsu Pajajaran. Yang dimana nanti Ratu Adil itu mendampingi Satria Piningit saat bertugas. Terus insya Allah nanti Satria Piningit juga jadi pemimpin di Nusantara dan seluruh dunia. Kalau Budak Angon itu Raja Penyelang, ada itu yang di Pantun Bogor, Raja Penyelang. Jadi sebelum datangnya Satrio Piningit dan Ratu Adil, Budak Angon itu mimpin dulu gitu jadi Raja Penyelang. Budak Angon, filosofinya Budak Angon itu jadi dia itu tidak mengangon domba ya guys, itu tidak mengangon kambing atau domba atau sapi gitu ya guys, atau kerbau, enggak, bukan. Jadi filosofinya Budak Angon itu dia itu ngangonnya masyarakat, ngangonannya masyarakat miskin, kurang mampu, terus anak yatim piatu, terus para dan Budak Angon itu mencari tapak tilas yang sudah hilang, tapak tilas Pajajaran yang sudah hilang. Makanya kenapa di akhir itu Budak Angon dan Budak Jenggotan itu selalu bersama. Nah, filosofinya Budak Jenggotan itu adalah kebuyutan, kesepuhan. Budak Jenggotan itu artiannya bukan budak atau pemuda atau remaja yang berjanggut, bukan ya. Jadi itu filosofinya artiannya itu teh kebuyutan, kesepuhan, yang dimana nanti itu kesepuhan kebuyutan asli dari keturunan Pajajaran itu dia tahu di mana keberadaannya Lebak Cawene, di mana keberadaannya Ratu Adil itu. Nah, kalau Budak Janggotan itu banyak, nggak satu orang ya. Kalau Budak Janggotan itu jadi antara beberapa paguyuban, terus antara beberapa kebuyutan sama beberapa kesepuhan gitu. Dan para kesatria Sri Kandi itu banyak juga, nggak satu orang. Jadi anak-anak indigo, anak-anak pilihan itu para kesatria, para Sri Kandi yang nanti di akhir akan membantu Satria Piningit dan Ratu Adil. Kalau di era kerajaan mah Satrio Piningit, Ratu Adil, Budak Angon, Budak Jenggotan sama kesatria Sri Kandi itu teh Ratu Adil sebagai ratu, Satrio Piningit sebagai rajanya, Budak Angon sebagai panglimanya gitu. Terus Budak Jenggotan itu sebagai kasepuhan kebuyutannya. Nah, terus kesatria sama Sri Kandinya sebagai prajuritnya. Kalau Budak Angon dia asli keturunan darah dari Pajajaran ya. Kalau Satrio Piningit dia datang dari timur gitu. Entah itu
ada turunan dari timur dan Indonesia gitu. Kalau Ratu Adil sendiri dia asli dari keturunan Pajajaran. Dan kalau dari Budak Jenggotan itu dari para paguyuban senusantara dan kabuyutan senusantara serta kesepuhan senusantara, tapi yang asli-asli ya, nggak yang palsu. Filosofinya tentang Satrio Piningit, Ratu Adil, Budak Angon, dan Budak Jenggotan serta para